Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Miftahul Kairi dengan NIM 1914201031 dengan jurusan S1 Ilmu Keperawatan di Universitas Merdeka Bukit Tinggi. Di sini saya akan membagikan video mengenai asuhan keperawatan pada ibu hamil. Apa sih yang kalian ketahui mengenai HIV ataupun AIDS? HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang tidak dapat hidup di luar tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala infeksi dan kondisi yang diakibatkan infeksi HIV pada tubuh. Muncul akibat rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga infeksi dan penyakit mudah menyerang tubuh dan dapat menyebabkan kematian. AIDS dapat menyerang semua golongan umur termasuk bayi, pria maupun wanita. Yang termasuk kelompok risiko tinggi adalah lelaki homoseksual atau bisex, orang yang ketagihan obat intravena, partner seks dari penderita AIDS, penerima darah atau produk darah yang disebut dengan transfusi darah, selanjutnya bayi dari ibu bapak terinfeksi. Cara penularan HIV ada 4. Yang pertama, melakukan penetrasi seks yang tidak aman dengan seseorang yang telah terinfeksi. Yang kedua, melalui darah yang terinfeksi yang diterima selama transfusi darah di mana darah tersebut belum dideteksi virusnya, atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Ketiga, dengan menggunakan bersama jarum untuk menyuntik obat bius dengan seseorang yang telah terinfeksi. Dan yang terakhir, wanita hamil dapat juga menularkan virus ke bayi mereka selama masa kehamilan atau persalinan dan juga melalui menyusui. Transmisi infeksi HIV dan AIDS terdiri dari 5 fase. Fase pertama, periode jendela, lamanya 4 minggu sampai 6 bulan setelah infeksi dan tidak ada gejala. Dan fase kedua, fase infeksi HIV primer akut, lamanya 1-2 minggu dengan gejala flu, leukemia. Dan fase ketiga, infeksi asimptomatik, lamanya 1-15 bulan atau lebih tahun dengan gejala tidak ada. Dan fase keempat, depresi imun simptomatik di atas 3 tahun dengan gejala demam, keringat malam hari, berat badan menurun, diare, neuropati, lemah, ras, limfadenopati, lesi, mulut. Dan fase yang terakhir, fase 5, AIDS, lamanya bervariasi antara 1-5 tahun dari kondisi AIDS pertama kali ditegakkan. Didapatkan infeksi oportunis atau yang disebut dengan IO, berat, dan tumor pada berbagai sistem tubuh dan manifestasi neurologis. Faktor yang mempengaruhi transmisi HIV dari ibu ke janin. Yang pertama, faktor virus. Transmisi penularan virus HIV meningkat dengan adanya peningkatan viremia ibu. Yang kedua, faktor maternal. Pemaparan berulang terhadap strain virus yang berbeda melalui kehamilan terjadi melalui hubungan seksual dan merupakan mekanisme yang bertanggung jawab atas peningkatan yang diamati dalam setiap kasus HIV. Faktor yang ketiga, faktor obstetri. Mayoritas penularan dari ibu ke bayi terjadi pada saat persalinan. Dan faktor janin, faktor genetik janin mungkin memainkan peran dalam transmisi. Faktor janin lain mungkin termasuk infeksi dengan patogen lain, nutrisi janin, dan status kekebalan. Penularan HIV atau AIDS dari ibu ke anak ada 3. Yang pertama, periode kehamilan. 2. Periode persalinan. 3. Periode postpartum kehamilan. Selama kehamilan, kemungkinan bayi tertular HIV sangat kecil. Hal ini disebabkan karena terdapatnya plasenta yang tidak dapat ditembus oleh virus. Oksigen, makanan, antibodi, dan obat-obatan memang dapat menembus plasenta, tetapi tidak oleh HIV. Yang periode kedua, periode persalinan. Pada periode ini, resiko terjadinya penularan HIV lebih besar dibandingkan periode kehamilan. Penularan terjadi melalui transfusi feto-maternal atau kontak antara kulit atau membran mukosa bayi dengan darah atau sekresi maternal saat melahirkan. Yang ketiga, periode postpartum. Cara penularan yang dimaksud di sini yaitu penularan melalui ASI. Komplikasi yang terjadi yaitu ada oral, neurologik, pernafasan, gastrointestinal, dan sensorik. Di sini ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, tes untuk diagnosa infeksi HIV. Yang kedua, tes untuk deteksi gangguan sistem imun.
Yang pertama, penggunaan obat antiretroviral selama kehamilan, saat persalinan, dan untuk bayi yang baru dilahirkan. 2. Penanganan obstetrik selama persalinan. 3. Penata laksanaan selama menyusui. Kebutuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian. Yang pertama, aktivitas atau istirahatnya. Yang kedua, sirkulasi. Dan yang ketiga, integritas ego. 4. Eliminasi. Yang kelima, makanan atau cairan. 6. Higien. Yang ketujuh, neurosensorik. 8. Nyeri atau keamanan. Yang kesembilan, pernafasan. 10. Keamanan. 11. Seksualitas. Dan 12. Interaksi sosial. Dan diagnosa keperawatan. 1. Risiko terjadinya infeksi berhubungan dengan depresi sistem imun, aktivitas yang tidak terorganisir. 2. Defisit volume cairan tubuh berhubungan dengan diare berat, status hipermetabolik. 3. Nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan hambatan asupan makanan, gangguan intestinal, dan hipermetabolik. Yang keempat, pola pernafasan tidak efektif berhubungan dengan penurunan ekspansi paru, melemahnya otot pernafasan. Yang kelima, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan pertukaran oksigen, malnutrisi, dan kelelahan. Yang keenam, tidak efektif coping keluarga berhubungan dengan cemas tentang keadaan yang orang dicintai. Intervensi keperawatan. Diagnosa 1, risiko terjadinya infeksi berhubungan dengan depresi sistem imun, aktivitas yang tidak terorganisir. Tujuannya, klien akan menunjukkan tanpa adanya tanda-tanda infeksi seperti tidak ada demam dan sekresi tidak virulent. Diagnosa kedua, defisit volume cairan tubuh berhubungan dengan diare berat, status hipermetabolik. Tujuan, klien akan mempertahankan tingkat hidrasi yang adekuat. Diagnosa ketiga, nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan hambatan asupan makanan, gangguan intestinal, hipermetabolik. Tujuannya, klien akan menunjukkan peningkatan berat badan ideal. Diagnosa 4, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan ekspansi paru, melemahnya otot pernafasan. Tujuan, klien akan mempertahankan pola nafas yang efektif. Diagnosa kelima, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan pertukaran oksigen, malnutrisi, dan kelelahan. Tujuannya, pasien berpartisipasi dalam kegiatan dengan kriteria bebas, dispenia, dan takikardi selama aktivitas. Diagnosa 6, tidak efektif coping keluarga berhubungan dengan cemas tentang keadaan orang yang dicintai. Tujuannya, keluarga atau orang yang penting lain mempertahankan support system dan adaptasi terhadap perubahan akan kebutuhannya dengan kriteria pasien dan keluarga berinteraksi dengan cara yang konstruktif. Implementasi didasarkan pada diagnosa yang muncul, baik secara aktual, risiko, atau potensial. Kemudian dilakukan tindakan keperawatan yang sesuai dengan evaluasi yang dapat disimpulkan berdasarkan pada sejauh mana keberhasilan mencapai kriteria hasil, sehingga dapat diputuskan apakah intervensi tetap dilanjutkan, dihentikan, atau diganti jika tindakan yang sebelumnya tidak berhasil.